Nah, coklat itu sendiri tidak ada di Amerika, pohonnya kakaonya tidak ada di Eropa, pohon kakao adanya di Indonesia, di Afrika, Amerika Latin. Kita punya workshop. Nah, jadi workshop teknis, apa nih yang bisa dilakukan dengan sawit, apa yang bisa dilakukan dengan kelapa, apa yang bisa dilakukan dengan kakao. Kita kerjasama dengan kampus-kampus, dengan ahli-ahli untuk kemudian supaya bisa menginspirasi nih teman-teman UKM untuk memanfaatkan produk-produk ini. Mungkin masyarakat banyak yang sudah tahu BPDP tapi belum tahu nih Pak program-program BPDP. Paling mau tanya lagi nih Pak, kalau dari yang sudah Bapak sebutkan kan BPDP punya workshop dan juga siap mendukung UMKM. Kalau dari segi promosi dan juga pengembangan usaha UMKM, apa yang diberikan dari BPDP Pak? Atau program apa yang ada? Halo Sobat UMKM dan sahabat Perkebunan Indonesia, senang sekali saya Brigita Agustina yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam podcast Bincang UMKM Perkebunan di Rumah yang diselenggarakan di Rumah UMKM BPDP at Smesco Indonesia. Podcast ini merupakan bagian dari aktivitas Rumah UMKM BPDP yang menjadi ruang promosi, kolaborasi, dan berbagi inspirasi bagi UMKM berbasis komoditas perkebunan. Pada episode kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu strategi UMKM naik kelas melalui inovasi produk berbasis komoditas perkebunan. Sobat UMKM, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki berbagai komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kakao, dan juga kelapa. Nah, produk-produk ini tuh memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan juga berdaya saing. Untuk itu, demi memiliki inovasi dan juga kreativitas Bapak Ibu, komunitas tersebut dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Jadi untuk menggali potensi lebih lanjut, episode kali ini kita akan membahas strategi UMKM naik kelas karena sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman dan perspektifnya. Yang pertama itu ada Bapak Helmi Muhansa selaku Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, dan yang kedua Bapak Afdal Aliasar selaku founder Minang Kakao. Selamat datang Bapak Helmi dan Bapak Afdal. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, oke. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini ya untuk berbagi cerita bersama kita di episode kali ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu, kita akan memulai diskusi kita. Jadi Bapak-Bapak, saya mau ke Pak Helmi dulu ya Bapak Afdal. Pak Helmi, kalau kita berbicara tentang UMKM ya Pak, terlebih UMKM berbasis komoditas perkebunan. Sebenarnya seberapa besar sih Pak potensi yang kita miliki khususnya di Indonesia saat ini? Ya, Mbak Gita, jadi memang kalau kita bicara tentang perkebunan, ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Kalau kita bicara sawit misalnya, itu salah satu produsen terbesar dunia itu ada di Indonesia. Kemudian kita juga punya kakao, kita punya kelapa. Nah, tentu ini menjadi peluang yang sangat besar, terutama bagi teman-teman UKM, untuk bisa memberikan nilai tambah, untuk bisa memanfaatkan buat peningkatan kesejahteraan mereka. Misalnya kalau dari teman-teman petani, saat ini kalau di sawit itu hanya menjual namanya TBS, tandan buah segar. Tentu kita berharap, kami dari Badan Pengelolaan Perkebunan, mereka bukan hanya menjual dari sisi TBS-nya, tapi juga akan memberikan nilai tambah. Mereka memberikan produk-produk yang berbasis UKM dari komoditas, baik dari sawit, dari kakao, dan dari kelapanya ini. Jadi nanti kalau misalnya mereka membuat UKM ini, nilai tambah yang akan didapatkan oleh petani-petani akan semakin besar. Nah, lebih seperti itulah yang pengen disupport oleh Badan Pengelolaan Perkebunan. Oke, jadi harapannya itu semakin berkembang dan juga berjalan ya TPS tadi yang dikelola oleh UMKM Bapak. Kemudian bagaimana menurut Bapak potensi UMKM itu memiliki peran dalam menciptakan nilai tambah khususnya di komoditas perkebunan? Ya, jadi kalau kita bicara UKM ini kan merupakan salah satu usaha kecil dan dia lebih agile gitu ya. Dia lebih berkreasinya lebih gampang dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar. Dan ini kita juga support dari sisi riset.
banyak riset-riset dari Badan Pengelolaan Perkebunan yang siap untuk dikomersialisasikan, untuk dihilirisasikan di skala-skala UKM. Sebagai contoh, kita punya dari tandan kosong kelapa sawit itu kita sudah bisa menjadi helm. Kalau selama ini helm itu identik dengan corporate gitu ya, tetapi ternyata juga bisa kita usahakan di skala UKM. Dan nanti demikian pun dengan kelapa, demikian pun dengan kakao, karena kita juga saat ini akan membuka dari sisi risetnya bukan hanya untuk sawit, tapi untuk komoditas-komoditas kelapa dan kakao. Jadi harapannya tadi nilai tambahnya akan semakin besar ketika teman-teman UKM ini bisa menghasilkan atau bisa mengkomersialisasikan dari hasil-hasil riset yang ada di BPDP ini. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ternyata UMKM kita itu juga punya banyak inovasi ya Pak, dan juga disupport oleh BPDP. Salah satunya tadi udah Bapak mention, ada produk helm yang bisa saat ini udah diproduksi sama UMKM kita. Jadi emang punya nilai tambah karena hasil perkebunannya nggak cuman untuk dijual aja langsung, tapi bisa diolah lagi. Oke. Kemudian setelah mereka UMKM ini Bapak sudah punya produksinya selain perkebunan, ada bentuk produknya. Kita masyarakat mungkin udah lumayan sering mendengar nih istilah UMKM naik kelas. Nah, jadi kita mau tahu nih Pak, sebenarnya apa sih Pak istilah UMKM yang bisa dikatakan sudah naik kelas? Bagaimana cirinya atau syaratnya tuh udah bisa dikatakan kayak gitu Pak? Oke. Jadi kalau UMKM naik kelas, perspektif BPDP ini agak berbeda. Oke, gitu. Gimana jadi, tuh? Selain mungkin dari sisi aset, dari sisi omsetnya nanti meningkat gitu ya, dari sisi manajemennya meningkat, kami pengen dari sisi teman-teman UKM ini, terutama yang tadi ada menggunakan sawit, menggunakan kakao dan kelapa. Ini terutama yang sawit nih, terutama yang sawit ini jadi ikut berperan juga untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit. Karena apa? Karena kita punya problem khususnya di komoditas sawit. Ini satu komoditas yang sangat besar, sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa buat bumi Indonesia, memberikan manfaat bagi kita. Tetapi ada namanya black campaign atau kampanye-kampanye negatif yang sebenarnya tidak benar tentang kelapa sawit. Nah, kita pengen juga nanti UKM-UKM selain meningkat usahanya bisa memanfaatkan dari produk-produk sawit, juga menjadi bagian untuk nanti bisa mengkampanyekan ternyata sawit ini juga banyak memberikan manfaat bagi teman-teman UKM. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sisi naik kelasnya selain omsetnya meningkat, manajemennya bagus, juga ikut mengkampanyekan dari kebaikan-kebaikan komoditas ini. Oke, jadi seperti itu. Mungkin saya tangkapnya bisa lebih mengembrace ya Pak, bisa lebih menyebarluaskan sisi positif dari komoditas perkebunan UMKM. Jadi teman-teman selain bisa produksi dan juga mendapatkan hasil omset yang meningkat, juga mendukung kita pastinya Pak ya, masyarakat dan juga negara. Tetapi juga bagaimana UMKM teman-teman kita semua itu bisa memproduksikan, mengkampanyekan sisi positif dari UMKM yang dipunya, terkhusus kelapa sawit yang banyak black campaign. Iya, banyak black campaign yang saat ini tersebar luaskan di masyarakat, tapi ternyata banyak sisi positifnya seperti produk-produk yang sudah dihasilkan kayak produk helm tadi yang udah di-mention sama Pak Helmi. Oke, jadi Bapak Ibu ini menarik sekali karena kalau kita bicara tentang UMKM itu pasti punya banyak proses di dalamnya. Oke, menarik sekali tadi dari Pak Helmi, karena kalau kita udah bicara UMKM tuh pasti ada cerita menarik yang berkembang di balik prosesnya. Dan sekarang kita udah punya langsung pelaku UMKM, yaitu Bapak Afdal selaku founder Minang Kakao. Pak, kita mau tanya nih Pak, Bapak kan mendirikan Minang Kakao, jadi kita penasaran nih Pak, boleh diceritakan bagaimana awal mula Minang Kakao itu berdiri dan mengapa Pak Afdal tuh memilih kakao sebagai fokus usahanya? Oke. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia, kekayaan alam kita itu membuat pohon kakao bisa tumbuh di semua tempat di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, turun Sumatera Barat sampai ke Lampung, kemudian Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua. Banyak kita temui pohon-pohon kakao di pekarangan penduduk, di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi, pohon kakao itu tidak mendapatkan perawatan yang baik. Masyarakat tidak mendapatkan benefit yang optimal dari adanya kakao yang ada di halaman mereka. Jadi kalau di Sumatera Barat itu kita lihat banyak pohon kakao bahkan berubah menjadi pohon pelindung.
ya. Oh, iya. Jadi pohon pelindung karena daunnya bagus, Subur ya. gampang nggak gampang rontok daunnya, subur. Tapi kenapa nggak ada buahnya? Kalaupun ada berbuah kena penyakit, hitam, mengkerut, kecil, udah jatuh dan segala macam. Jadi isunya saya waktu itu berkeliling ke Sumatera Barat melihat petani kita yang memiliki pohon kakao belum mendapatkan benefit yang optimal dari tanaman kakao yang ada di wilayahnya mereka. Padahal kalau kita lihat di dunia ini siapa sih yang nggak suka coklat ya? Jadi kalau kita lihat coklat adalah sesuatu produk yang sangat punya value di mata konsumen. Kalau kita keluar negeri ada 2 saja pilihan sebagai hadiah. Kalau nggak bunga ya kasih coklat. Gitu. Nah, coklat itu sendiri tidak ada di Amerika pohonnya kakaonya, tidak ada di Eropa pohon kakao, adanya di Indonesia, di Afrika, Amerika Latin. Jadi sayang sekali kita punya sesuatu hal yang sangat berharga, kemudian kita lewatkan kesempatan untuk tidak memperhatikan kakao. Oke, jadi berangkat dari keresahan masyarakat ya. Betul. Jadi kami melihat kakao tentu sebagai suatu produk unggulan di perkebunan. Bahkan kalau kita buka Reuters, pasar modal gitu, ada kode kakaonya Pak di situ. Oh, ternyata ini produk komunitas dunia. Dan ternyata tuh ada di kampung halaman kita. Jadi that's why kita pengen masyarakat mendapatkan benefit yang baik dan juga Indonesia bisa membuat produk yang baik dari kakao yang ada dari alam Indonesia sendiri. Oke. Ini sedikit menanggapi dari yang Bapak Afdal bilang. Dari tadi saya ketawa-ketawa itu karena saya relate dengan apa yang Bapak bilang. Karena juga di depan rumah saya asal dari Jambi, dari Sumatera juga. Ada Jadi pohon itu kakao. memang betul. Di depan rumah saya itu ada lapangan luas. Jadi sama, saya dulu waktu kecil nggak ngerti ini buah apa. Tapi banyak banget berjatuhan. Jadi menarik dari apa ya, Minangkabau ini berangkat dari keresahan masyarakat. Ini ada tumbuhannya, tapi nggak tahu nih mau diapain. Ternyata berguna. Dan juga relate juga yang Bapak bilang tadi, dijemur, basah, jemur lagi itu dilakukan juga oleh orang tua saya. Jadi apa ya, menarik bahwa memang berangkat dari keresahan ya, dan juga apa yang bisa dilihat potensi masyarakat punya, kemudian diolah sehingga lahirlah nih Minangkabau. Bagaimana juga supaya masyarakat juga berpendapatan dan dengan mengurus perkebunan yang bisa dibilang ya perkarangan rumah, tapi bisa dimanfaatkan dengan maksimal lah Bapak ya. Dan ini menarik sekali karena dari hal sederhana itu bisa lahir Minangkabau yang saya tangkap. Dan kemudian jadi timbul pertanyaan nih Pak, kalau begitu, kalau dari keresahan pribadi yang dirasakan dan juga dilihat di masyarakat, apa tantangan terbesarnya? Apakah mengedukasinya atau bagaimana Pak? Tantangan terbesar berjalannya kakao. Oke. Terbesar tantangan tentu pertama kita harus mengolah kebun terlebih dahulu secara baik dan benar. Ya. Jadi perlu pengetahuan. Perlu pengetahuan yang kami lakukan di Minangkabau. Kita lihat nih kebun masyarakat kenapa tidak terurus dengan baik ya. Kenapa buahnya kecil-kecil. Nah kita mulai deh bekerja sama waktu itu dengan Puslit Koka di Jember. Jadi kami meminta klon-klon unggul kakao yang sudah di-research oleh para peneliti Indonesia, kita minta ayo kita tanam yang benar di daerah Sumatera Barat. Jadi kita perbaiki dulu dari benihnya berarti. Kita perbaiki benihnya, dapat benih yang unggul. Nah kemudian bagaimana meng-encourage petani atau masyarakat untuk ikut inisiatif ini bisa tidak hanya kami sendiri, jadi bareng-bareng. Sulit sebenarnya. Waktu itu kita memulai dengan kita ajak teman-teman di kampus, saya juga ada komunitas dari Universitas Indonesia, kita turun ke lapangan, kita lakukan pengabdian masyarakat, kita lakukan sosialisasi berkebun yang baik. Tapi begitu kita pulang, petaninya balik lagi dengan pola yang sama. Nah, lalu bagaimana caranya? Akhirnya kita putuskan, kita mulai bikin kebun sendiri. Kita sewa lahan di sekitar lahan petani, kita tanam yang baik dari bibit yang unggul, diolah dengan baik, maksudnya dipupuk, disanitasi, diyakinkan bahwa unsur haranya baik. Petani kemudian melihat, ini kebunnya siapa ya?
kenapa kebun ini bagus, hasilnya tanamannya sehat, berbuah dan produktif, sementara di lahan saya nggak begitu. Yeah. Nah, dari keinginan itulah ternyata petani kita tuh pinter, Mbak. Jadi dia lihat contohnya dulu. Kalau cuma diajarin ngomong, dia belum tentu dikerjain. Yeah. Tapi begitu udah lihat hasilnya, oh saya mau ikut dong seperti Bapak ini, gimana caranya? Mulailah kita mengajak mereka untuk bersama-sama membangun lebih luas lagi lahan kakao di Sumatera Barat. Nah, setelah lahannya berkembang, kami melihat apakah kemudian ini hanya akan dijual bijinya. Saya bilang, jangan. Kita harus hilirisasi sampai end product. Karena bagaimanapun produk kakao baru akan mendapatkan value added yang tinggi begitu dia sudah menjadi produk coklat seperti yang kita lihat ini. Nah, kalau kita jual hanya biji kakao kering, kayaknya nggak dapat apa-apa. Cost ngurusin kebunnya tuh lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau udah menjadi produk coklat, ya alhamdulillah dia ada value added yang sangat baik. Nah, tentu tadi belajar lagi bikin coklat itu adalah ilmu yang sebenarnya agak 180% tuh berbalik dengan ngurusin perkebunan. Kalau tadi kebun ngurusin tanaman, kalau ini bikin coklat supaya jadi produk UMKM tapi berkualitas internasional. Yes. Nah, mulai lagi belajar dari banyak chef dari luar negeri, dari banyak jurnal. Kita lihat ternyata memang problem yang ada itu kita belum menghargai produk coklat seperti konsumen-konsumen yang ada di luar negeri terutama. Kenapa? Karena Indonesia banyak mengkonsumsi produk coklat yang mungkin sebenarnya bagi kami para pelaku kuliner coklat, ya, kita nggak sebut itu sebagai coklat, kita sebutnya compound. Oke. Ya, karena antara kakao dengan sawit. Nah, sawit ini ada produk turunannya sebenarnya. Betul. Di sawit yang kemudian ada butternya diambil, dicampur dengan bubuk kakao menjadi produk compound. Produk compound ini unggul karena pertama lebih murah, karena sawit lebih murah. Yeah. Kemudian produk compound ini unggul karena dia memiliki titik melting yang agak lebih tinggi. Jadi kalau dibawa ke Indonesia dengan kondisi iklim kita yang agak lebih hangat gitu, itu mudah untuk dimobilisasi. Tapi kakao lebih unggul dari sisi kesehatan. Oke. Ya, sehatnya lebih bagus dan kemudian secara rasa memang kakao jauh lebih baik. Nah, kita ingin kemudian melatih para konsumen untuk memilih coklat sesuai dengan kepentingannya. Okay. Kalau memang ingin mengkonsumsi coklat yang sehat, yang kemudian punya efek kesehatan yang baik, secara taste, quality, atau bahkan kita sebut sekarang specialty seperti itu, maka carilah produk coklat yang betul-betul kakao asli. Okay. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana Bapak mengedukasi dan juga terus belajar, terus riset gimana supaya dari kakao, dari biji kakao ini bisa menghasilkan coklat yang berkualitas internasional. Itu tantangan terbesar yang dialami Minang Kakao sampai bisa berdiri di hari ini. Dan terakhir ya kalau gitu Pak, kita udah dengar nih cerita bagaimana berjalannya Minang Kakao, terus juga bagaimana pertumbuhan dan tantangan yang dialami selama ini. Kurang lebih udah berapa tahun kalau gitu Pak berdiri? Kami mulai menanam itu 2018. Oke. Minang Kakao berdiri 2017-an. Oke. 2018 kita mulai tanam sampai sekarang. Oke. Ya. Jadi udah kurang lebih di atas. Ya hampir 7 tahunan. Ya. Dengan 7 tahun, kalau kata orang sih bisnis itu stable di atas 5 tahun ya Pak. Jadi untuk sekarang Minang Kakao ini udah melewati, kita katakanlah masa kritisnya ya Pak ya, udah di atas 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang tuh masih konsisten berdiri dan harapannya teman-teman sahabat UMKM di sini bisa meniru semangatnya supaya juga selevel dan naik kelas kayak yang tadi dari kita katakan di awal. Mungkin sedikit saya mau tambahin ya. Justru di tahun ke-6 dan tahun ke-7 ini kita kemudian terakhir kemarin mendapatkan pengakuan internasional. Itu sebagai 50 best cacao in the world. Jadi saya terus terang juga amazed sekali sebenarnya bagaimana para dunia percoklatan ini
kemudian bisa melihat Indonesia, meneropong Indonesia. Ternyata di Indonesia ini ada ya kakao yang high quality, sangat baik, secara taste oke, dan itu begitu dipertandingkan dengan kakao yang dari Amerika Latin, dari Afrika, dan segala macam, kita dapat masuk di dalam 50 best kakao in the world. Oke. Jadi dari kakao yang terbaik itulah kita bisa buat coklat yang Terbaik betul-betul juga. terbaik untuk konsumen kita. Kalau gitu Pak, sudah mendapatkan penghargaan ternyata Sobat UMKM Minang Kakao ini. Apa yang membuat Minang Kakao masih terus bertahan sampai hari ini? Kita punya dream. Oke. Tentu Minang Kakao punya value bahwa kami ingin masyarakat yang ada di Sumatera Barat khususnya, yang selama ini memiliki kebun, menanam kakao, kemudian mendapatkan benefit dalam arti kata kesejahteraannya meningkat. Bahwa tentu suatu usaha tidak hanya mengambil hasil dari perkebunannya saja, tapi impactful kembalinya ke masyarakat itu yang kita inginkan. Jadi bagaimanapun tentu dengan value ini kami bisa sampaikan kepada konsumen yang menikmati coklat Minang Kakao. Kalau Anda membeli produk Minang Kakao dan mengkonsumsi produk Minang Kakao, berarti Anda juga turut membantu para petani yang berkebun di daerah Sumatera Barat, Minangkabau khususnya, membuat mereka lebih sejahtera, dan tentu bagi Indonesia ini tentu satu nama baik yang harum yang perlu kita jaga ya. Yes. Baik, jadi itu ya Sobat UMKM, bahwa punya mimpi yang membuat Minang Kakao masih bertahan dan akan berkembang terus ke depannya. Ini merupakan cerita yang sangat menarik sekali dan juga inspirasi sekali dari Bapak Afdal selaku pelaku UMKM dan juga founder Minang Kakao. Kita kembali lagi ke Bapak Helmi dari sisi government lah, kita bisa bilang ya, BPDP Indonesia. Gimana nih Pak tanggapan dari Bapak Helmi melihat UMKM saat ini, dan juga apa sih Pak inovasi yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Minang Kakao di era saat ini? Ya, kami kalau dari BPDP sangat surprise sekali ya ada Pak Afdal dari Minang Kakao. Justru kami pengen mengcopy paste nih. Mungkin nanti ada Java Kakao, Bali Kakao. Jadi Minang Kakao ini semakin banyak. Jadi makin banyak pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kakao, bergerak di bidang kelapa, bergerak di bidang UMKM sawit. Dan kami dari BPDP siap untuk support. Jadi selama ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan value atau nilai tambah ke UMKM ini. Bagi yang belum tahu, kita punya workshop-workshop. Nah, jadi workshop-workshop teknis, apa nih yang bisa dilakukan dengan sawit, apa yang bisa dilakukan dengan kelapa, apa yang bisa dilakukan dengan kakao. Kita kerjasama dengan kampus-kampus, dengan ahli-ahli untuk kemudian supaya bisa menginspirasi nih teman-teman UMKM untuk memanfaatkan produk-produk ini. Makanya mudah-mudahan nanti kita berharap ada Minang Kakao di seluruh Indonesia gitu ya, di titik-titik Indonesia, baik di sisi kakaonya, di sisi kelapanya maupun di sisi UMKM sawitnya. Nah, itu harapan dari kita. Jadi bisa dikatakan semangatnya lah yang menular untuk provinsi-provinsi lain, UMKM lain yang juga timbul seperti Minang Kakao lainnya di ekspornya masing-masing, entah itu kelapa ataupun juga kelapa sawit deh Bapak ya. Kemudian Bapak Helmi, gimana sih Pak cara menjaga kualitas produk supaya tetap konsisten ketika usaha tuh terus kian berkembang? Konsistennya tuh gimana nih Pak? Kalau menjaga kualitas produk yang konsisten pasti yang pengalaman Minang Kakao. Cuma kami kalau dari BPDP sih kita mengkurasi produk. Jadi seperti sekarang kita di rumah UMKM ini merupakan, kalau kita bicara rumah ya, filosofi rumah itu kan tempat yang paling nyaman. Nah makanya kita namakan ini rumah UMKM perkebunan. Kita pengen ini menjadi tempat yang paling nyaman bagi teman-teman kita UMKM yang bergerak di kakao, di kelapa, kemudian juga di UMKM sawit, untuk bisa berkolaborasi. Ini tempat untuk mendapatkan pengetahuan di sini, termasuk mendisplay produk-produknya di sini. Nah inilah produk-produk yang sudah kita kurasi supaya kualitasnya tetap bagus. Kita kurasi di sini, kemudian kita tampilkan di sini. Ini adalah bagian dari mitra-mitra kita yang sudah banyak bergerak di UMKM baik sawit, kelapa maupun juga dari kakao. Meskipun ini paling banyak masih di kelapa sawit ini. Produknya Pak Afdal belum ada di sini. Insyaallah segera. Ya, betul, segera setelah ini. Oke deh Pak, kalau gitu Pak Helmi, dari sisi BPDP,
gimana caranya mendukung pelaku UMKM supaya mampu menghasilkan produk yang punya nilai tambah dan juga daya saing seperti Minang Kakao. Ya, jadi kita punya tadi ya, kelas-kelas workshop untuk ya. meningkatkan pengetahuannya, bahkan sampai ekspor. Bagaimana kemudian UKM-UKM ini bisa ekspor. Biasanya kalau ekspor karena kita BLU Kementerian Keuangan, kita bekerja sama biasanya dengan Bea Cukai nih. Karena mereka expertise-nya di sisi ekspor, kita bikin workshop-workshop kelas. Juga ada pameran-pameran. Jadi ada pameran-pameran yang kemudian kita membawa UKM kita untuk kemudian memamerkan produknya itu dari sisi membantu dari sisi pemasaran. Kita juga punya katalog. Nah, katalog itu bisa di-download di web kami di web BPDP. Yaitu berisi produk-produk yang saat ini masih sawit, nanti akan berkembang dari kelapa dan kakao. Nah, salah satunya adalah sebagai alat untuk membantu teman-teman untuk mempromosikan produk-produknya. Seperti itu. Oke, jadi tetap didukung dengan cara workshop dan juga mendukung sampai UMKM bisa ekspor ya Pak? Iya. Oke, kalau gitu Bapak Helmi, kalau tadi sudah kita bahas teknisnya nih untuk mendukung Sobat UMKM. Kemudian apa yang paling terbuka bagi UMKM, peluang yang paling terbuka bagi UMKM untuk perkebunan Indonesia? Jadi kalau kami dari BPDP siap support, yang pasti teman-teman UKM hasilkanlah produk yang paling bagus, best effort gitu ya. Nanti kami dari BPDP siap untuk support, tapi memang masih di 3 komoditas tadi, di sisi kelapa, kemudian di sisi kakao dan kelapa sawit. Bahkan kita Pak Afdal punya tagline UKMK perkebunan, UKMK sawit, kelapa dan kakao kaya bersama BPDP. Kalian pengen mensupport full teman-teman dari UKM ini. Berarti support full, jadi Sobat UMKM jangan khawatir, jangan takut kalau bingung, dikatakan bingung dan juga punya keresahan mungkin terkait dananya. Itu kita punya Sobat UMKM yang bisa untuk sharing, kita juga punya kelas dari BPDP ya untuk mendukung pengetahuan dan juga inovasi dari Sobat UMKM. Oke, baik Pak Helmi. Kebetulan kan kita juga sedang di rumah UMKM BPDP ya. Mungkin masyarakat banyak yang sudah tahu BPDP tapi belum tahu nih Pak program-program BPDP. Paling mau tanya lagi nih Pak, kalau dari yang sudah Bapak sebutkan kan BPDP punya workshop dan juga siap mendukung UMKM. Kalau dari segi promosi dan juga pengembangan usaha UMKM, apa yang diberikan dari BPDP Pak? Atau program apa yang ada? Ya, jadi kita sedang di rumah UMKM, ada ungkapan bahasa Arab ya, Baiti Janati gitu ya. Dan kita pengen Baiti Janatinya UMKM lah di sini kurang lebih seperti itu. Khususnya buat teman-teman yang tadi komoditas, sekali lagi kakao, kelapa dan sawit. Jadi banyak kita siap support untuk kemudian mengkolabkan dengan teman-teman. Mungkin kalau nanti butuh pembiayaan, ada lembaga LPDP misalnya, atau untuk pengetahuannya nanti dari riset kampus, apa yang bisa dikomersialisasikan dari hasil riset untuk teman-teman UKM. Jadi kita siap mengkolabkan untuk teman-teman UKM ini. Oke, jadi dari sisi promosi itu siap kolaborasi ya dari antara BPDP dan juga UMKM ingin punya program apa itu siap didukung untuk mempromosikan produk-produknya UMKM. Kemudian kalau kita lihat nih Pak ya, perkembangan UMKM di saat ini, kira-kira apa sih Pak harapan dari BPDP untuk UMKM perkebunan Indonesia ke depannya? Tentu kita semakin berharap tadi muncul Minang Kakao lah di semua produk ya, tentu di produk coklat, kemudian juga di produk kelapanya, juga di produk UKMK sawitnya. Dan saat ini BPDP sudah punya mitra-mitra yang kemudian tadi kita kompilasikan dalam katalog UKMK sawit tadi, termasuk yang di display di sini. Itu salah satu mitra-mitra kita yang sudah berhasil untuk kemudian mengembangkan produk-produknya. Tapi kita pengen memperbanyak itu lagi. Jadi BPDP pengen meng-copy paste contoh-contoh keberhasilan ini kepada teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Oke, jadi harapannya nggak cuma Minang Kakao nih yang juga mendapatkan penghargaan dari dunia internasional, pengen UMKM lainnya itu juga punya sisi yang sama dan juga bahkan mencapai penghargaan yang sama dan diakui di mata dunia ya harapannya. Menarik sekali dan juga sungguh upaya-upaya yang dilakukan BPDP itu udah ada nih Sobat UMKM ya, tinggal teman-teman bisa untuk approach, bisa untuk menghubungi duluan kalau butuh pembantuan, promosi dan juga kelas-kelas yang ingin diadakan.
kan sekarang saya ingin kembali lagi ke pelaku UMKM yaitu Bapak Afdal. Menurut Bapak dari sisi pelaku UMKM nih setelah mendengar penjabaran dari Pak Helmi dari sisi BPDP, untuk sisi UMKM apa sih Pak kira-kira dari pelaku UMKM yang dibutuhkan? Oke. Kita lihat mungkin beberapa hal ya. Pertama dari perkebunan, berarti kita mengenal adanya petani atau yang berkebun. Saya sebenarnya sangat mengencourage bagaimana para generasi muda kita untuk turun ke lapangan, mulai melihat perkebunan sebagai sesuatu hal yang memang perlu untuk kita urusi bersama-sama. Jadi jangan hanya kita, karena memang sekarang mungkin katakanlah Indonesia sudah bergerak menjadi negara industri jasa begitu, tapi sisi perkebunan agrarisnya itu banyak terlupakan. Jadi para generasi muda itu harusnya bisa kembali ke kebun, kembali ke lahan, tapi tentu tidak sama dong dengan cara kakek nenek kita yang terdahulu. Kembali ke kebun, kembali ke lahan itu pakai ilmu, pakai teknologi, pakai tools. Nah, tentu tadi kolaborasi. Kalau pemerintah sudah ada BPDP, kita mengencourage adanya kolaborasi yang lebih kuat antara petani yang ada di lapangan dengan pemerintah dan tentunya para pemerhati dan juga yang memang betul-betul ingin terlibat. Saya banyak ketemu para teman yang katakanlah mungkin sudah sukses dalam banyak bidang usaha, begitu cerita perkebunan tertarik, mau untuk kembali membangun kampung halamannya, berkebun di sana. Nah mereka-mereka ini harus kita sambungkan dengan tadi generasi muda yang siap mengolah kebun dengan lebih baik. Karena kalau hanya membiarkan kemudian berharap petani kita pinter sendiri, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi harus kita bina, kita perbaiki dengan tata kelola, pendidikan, bibit, dan juga ilmu pengetahuan. Nah harapannya tadi produknya bisa tumbuh berkualitas. Kakao kita alhamdulillah sudah bisa menyampaikan ke dunia bahwa kakao Indonesia good quality, high quality, world class gitu. Sebenarnya kalau dilihat di kampung saya sendiri di Minangkabau, itu selain kakao ada pala, ada cinnamon, kulit manis, ya. Nah itu banyak sekali produk-produk lain yang sangat menarik sebenarnya. Tadi Pak Helmi menyampaikan kelapa, itu kelapa luar biasa. Tidak hanya untuk bikin santan di rumah makan Padang ya. Produk turunan kelapa itu sangat banyak luar sekali. Biasa, ya. Nah itu yang generasi muda, kalau saya sih pengen ayo kita betul-betul turun, lihat ini potensi yang sangat luar biasa. Karena ini ada nilai ekonominya. Betul. Jadi ya perlu perhatian dari kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat harus terlibat. Setuju sama Pak Afdal dan juga sedikit menyambungkan bahwa generasi muda, setahu saya juga BPDP punya beasiswa ya Pak untuk generasi muda. Itu coba boleh diceritakan Pak, supaya mungkin teman-teman generasi muda yang tertarik nih sama perkebunan kayak yang udah Pak Afdal bilang, cuman belum tahu nih kalau ternyata ada kesempatan beasiswa untuk itu. Itu gimana Pak kalau program beasiswa untuk teman-teman anak muda? Jadi BPDP ini sebenarnya satu institusi yang komprehensif sekali ya. Dari pengembangan SDM-nya kita saat ini sedang launching beasiswa SDM sawit, itu kurang lebih ada 5.000 nih yang kita launching. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus, tapi memang ada persyaratannya. Jadi orang tuanya harus bergerak atau menjadi bagian dari yang ada di komunitas ini gitu ya. Jadi kemudian nanti akan ada beberapa kampus yang mereka dapat belajar secara free, termasuk dapat uang saku. Nah, itu yang menarik. Jadi komprehensif banget lah untuk teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut bisa diikuti di web kami di webnya bisa BPDP. Langsung dicari sendiri ya Pak di website bpdp.co.id. Itu menarik banget teman-teman sobat UMKM. Jadi untuk teman-teman yang generasi muda, jangan malu, jangan takut untuk pulang ke kampung halaman untuk ngurus lahan pertanian dan juga perkebunan, karena kita udah dengar sendiri cerita dari pelaku UMKM bahwa kita juga butuh tenaga. Dari sisi petani juga butuh ilmu, dan teman-teman kalau
tertarik nih untuk mengurus perkebunan atau komoditas perkebunan, kita juga punya beasiswanya dari BPDP, bisa langsung dicek di websitenya. Dan terakhir ya Pak, buat Bapak Afdal, kalau dari Bapak nih melihat beberapa tahun ke depan, apa sih Pak peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM perkebunan Indonesia? Oke. Alhamdulillah Indonesia sangat kaya dengan agraris kita, dengan kebun kita, dan di masa dunia yang sekarang boleh dikatakan tidak baik-baik saja ya. Ada perang di sana sini, dan tentunya yang impact terbesarnya adalah supply chain yang terganggu. Supply chain yang terganggu menyebabkan banyak komoditas itu saling terkait dan ketergantungan semakin tinggi. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi perkebunan besar, saya pikir ini harus kita manfaatkan optimal, ya, karena kita bisa nanam banyak produk komoditas di Indonesia, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat dicari di dunia yang akan datang. Jadi bahan pangan, terutama komoditas-komoditas ya, makanan, ini adalah suatu hal yang semakin lama akan semakin mendapatkan tempat, karena kebutuhan tetap untuk makan itu pasti selalu ada, apalagi yang berkualitas sehat ya. Nah, disitulah peluang Indonesia, saya sendiri melihat sangat baik untuk kita memposisikan diri. Dengan kondisi alam kita harus bisa menghasilkan produk pertanian, perkebunan yang berkualitas, dan tidak hanya sampai di produk hasil kebunnya saja, tapi lanjut sampai komoditas akhir. Jadi harapan kami tentu akan lahir ada coklat Minang kakao, kemudian mungkin ada, kalau kopi mungkin sudah banyak ya, turunan-turunan yang lainnya ya, produk-produk turunan dari itu kemudian yang menjadi ujung tombak bagaimana kita bisa mampu bertahan sebagai negara yang lebih independen, tidak banyak ketergantungan, terutama bahan pangan kita dari dunia yang akan datang. Amin. Harapannya kita lebih mandiri ya Pak, karena kita juga punya tanah yang subur di Indonesia dan juga sebagai negara agraris. Oke deh Pak, sebelum kita closing nih Sobat UMKM, saya mau satu pesan singkat deh dari masing-masing Pak Helmy dan juga Pak Afdal. Mulai dari Pak Helmy dulu deh Pak. Pesan singkat saya pakai pantun saja nih. Oh boleh, apa tuh Pak? Burung Garuda, lambang negara kita. Cakep. Badan Pengelola Dana Perkebunan siap kolaborasi bersama demi kejayaan UKMK Perkebunan Indonesia. Oke, cakep nih pesan singkatnya, singkat, padat, dan pantun, mantap. Kalau gitu dari Pak Afdal gimana Pak? Satu pesan singkat. Mungkin saya tidak berpantun, tapi saya ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia, kita punya tanah yang subur, kita punya komoditas yang unggul, jadi mari kita olah, kita tanam yang baik, sampai kemudian menjadi produk yang unggul. Jadi mulai sekarang, ayo kita mulai perhatikan lebih fokus lagi produk perkebunan kita, dan konsumsilah produk Indonesia yang berkualitas. Itu akan menjadi kecintaan kita kepada tanah air, kita akan lebih baik lagi. Oke, setuju sekali. Terima kasih Bapak Afdal atas pesan singkatnya yang lumayan menyentuh dan juga bisa nih kita terapkan sebagai masyarakat untuk mencintai UMKM kita sendiri. Amin. Oke, terima kasih Pak Helmy dan juga Mbak Afdal atas semangat dan juga sharing yang sudah dibagikan di episode kali ini. Semoga diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu bisa memberikan inspirasi dan juga semangat bagi para pelaku UMKM untuk terus berkembang, berinovasi, dan juga menciptakan nilai tambah dari komoditas perkebunan Indonesia. Saya Brigita Agustina, sampai ketemu kembali di podcast Bincang UMKM Perkebunan Indonesia di rumah berikutnya. Salam sukses, salam UMKM Indonesia.